Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sejumlah warung tuak di kawasan Pasar Bawah Bukit Tinggi, Senin pagi dibongkar paksa oleh aparat. Masyarakat Kampung Lundar, Kabupaten Pasaman, yang menjadi korban banjir bandang, mengadu ke kantor Dinas ESDM Sumbar. Angka stunting atau gagal tumbuh pada anak di pesisir selatan saat ini masih tinggi, yaitu 25%. Buruknya jalan dari Padang Asam menuju Bukit Bule di Kanagarian Tigo Koto Awa Malintang, Padang Pariaman telah dirasakan warga sejak lama. Kondisi ini sangat menyulitkan warga untuk menuju daerah di luar kampungnya. Mereka seakan terisolir karena harus melalui jalan yang sulit untuk ditempuh. Warga melalui aparat pemerintahan nagari sudah sering mengajukan permohonan untuk perbaikan jalan. Namun hingga kini tak kunjung ada realisasinya. Meski menelan kekecewaan yang mendalam, namun hal itu juga membuat warga menjadi bersatu. Warga sepakat merogoh kocek masing-masing untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian mereka. Karena semangat gotong royong yang membara itu, warga akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan bahan yang diperlukan. Setidaknya warga bisa mengumpulkan dana 180 juta rupiah dari 270 juta rupiah yang diperlukan untuk mengeraskan jalan dengan beton sepanjang 2 km. Jika tuntas, jalan ini bisa dilalui sepeda motor yang membawa hasil panen warga dengan lancar. Swadaya masyarakat ranah dan rantau itu dengan sistem badonce dari siapapun perantau kita dan dari manapun ranah yang orang-orang yang melewati jalur ini pasti dengan cara badonce dia mengulurkan tangan membeli semen atau kreker. Kemarin itu juga telah digubris di tahun 2019 kalau tidak salah, itu pernah muncul, namun dampak terhadap refocusing COVID juga hilang kembali. Jadi akhirnya ya masyarakat hari ini terpaksa dengan secara swadaya badonce antara ranah dan rantau. Badonce atau menggalang dana untuk kebaikan bersama sudah menjadi budaya warga Piaman Laweh. Namun budaya ini tak sepatutnya dijadikan alasan bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengabaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak bertahun-tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tak mengindahkan teguran dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat, 5 warung tuak yang berada di kawasan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi dibongkar paksa tim gabungan Senin siang. Pembongkaran dilakukan pemerintah Kota Bukit Tinggi karena penyewa dinilai melanggar aturan. Menurut Humas PT KAI, pembongkaran dilakukan karena penyewa tidak mengindahkan surat peringatan yang telah mereka sampaikan. Sebelum dibongkar paksa, pemilik warung tuak telah 3 kali diberi surat peringatan agar tidak menjual tuak di area tersebut karena dilarang. kita menyelenggarakan kegiatan penertiban aset kereta api yang berada di Bukit Tinggi ya, di tepatnya di Jalan Syekh Rasuli Tengah, Sawahan, Kecamatan Buku Pancang, Kota Bukit Tinggi, yang mana ini lahan disewakan dengan disalahgunakan peruntukannya untuk menjual minuman-minuman keras. Salah seorang pemilik warung menyayangkan pembongkaran paksa itu karena pembongkaran terkesan tebang pilih. Yang ditertibkan hanya warung tuak, sedangkan warung lainnya dibiarkan. Kini mereka kebingungan mencari lokasi kontrakan dan usaha yang lain, karena jualan tuak menjadi usaha yang mereka teruskan dari orang tua. 5 kedai tua, jadinya kece orang PJKA kok memang harus manamui Herman Sapar. Kece orang PJKA kok memang disuruh Herman Sapar
untuk membongkar kadai. Alasannya? Alasannya dek kadai tua. Jadi contohnya kadai tukar pun usaha nggak bisa lah. Memang harus bongkar, wajib bongkar gitu. Itu usaha. Tidak ada perlawanan dari pemilik warung selama penertiban dilakukan. Aksi pembongkaran menjadi tontonan bagi pengunjung Pasar Bawah Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Warga Jorong Lundar, Nagari Pantai Timur, Kabupaten Pasaman, Senin pagi mendatangi kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Jalan Joni Anwar, pusat Kota Padang. Kedatangan mereka untuk melaporkan aktivitas tambang batu silika yang ada di kampung mereka, Jorong Lundar. Masyarakat Kampung Lundar menilai tambang batu silika yang ada di kampung mereka menjadi pemicu utama banjir bandang yang terjadi 3 minggu lalu. Akibat banjir bandang tersebut, ratusan rumah, areal persawahan, dan tambak warga rusak. Tambang batu silika yang berada di Jorong Lundar tersebut dinilai bisa berdampak buruk terhadap lingkungan perkampungan masyarakat. Jika terus beroperasi, dikhawatirkan bisa menimbulkan bencana yang lebih besar. Menurut Ketua Pemuda Jorong Lundar, seluruh warga menolak kehadiran tambang batu silika tersebut. Akibat dari pembukaan jalan ataupun belum saja terjadi tambang, sudah terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat yang menghantui dan menakuti masyarakat gitu. Kapan banjir bandang itu, Bang? Sekitar tanggal 13 Februari, baru berjalan 25 hari. Menurut Kadis ESDM Provinsi Sumatera Barat, perusahaan yang melakukan penambangan di Jorong Lundar sudah mengantongi izin, namun belum bisa beroperasi karena belum mendapat persetujuan rencana kerja dari kementerian. Karena dia belum melakukan persetujuan RKAP, maka secara administrasi dan operasional dia belum boleh beroperasi. Jika masyarakat ini tetap menolak, gimana nih tindak lanjutnya, Pak? Itu nanti akan ditinjau dari sisi lingkungan hidup, kemudian dari sisi perizinan. Yang dia harus mendapatkan persetujuan dan kerjasama dengan pemilik lahan. Nah, apabila pemilik lahan tidak menyetujui, otomatis dia tidak bisa beroperasi. Jorong Lundar adalah salah satu daerah yang terparah akibat banjir bandang yang menerjang daerah itu Februari lalu. Warga menuding keberadaan tambang batu silika yang ada di daerah tersebut menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Dari Padang, Robiha melaporkan. Saat ini angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak di pesisir selatan cukup tinggi, yaitu 25%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 23%. Tercatat, lebih dari 700 anak bawah 5 tahun terindikasi stunting. Sebagian besarnya dialami anak-anak yang berada di bawah usia 2 tahun. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Hal ini disampaikan oleh Rektor dari Universitas Perintis Indonesia saat melepas mahasiswa program pengabdian kepada masyarakat dan praktek kerja lapangan di Aula Kantor Camat Sutra beberapa waktu lalu. Universitas Perintis ditunjuk sebagai pembimbing dalam mengatasi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan yang dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. Kalau stunting itu di pesisir selatan ini nggak salah itu di atas angka nasional. Nasional itu 23, sekian. Di sini nggak salah 25-an lebih persen dari total jumlah balita atau bawah umur bawah 5 tahun. Nah, itu yang terdeteksi itu diperkirakan itu lebih banyak. Nah, salah satu pendamping ditunjuk adalah Universitas Perintis untuk Kabupaten Pesisir Selatan. 450 mahasiswa yang disebar di 12 nagari yang ada di Kecamatan Sutra ini akan membantu memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk mencegah peningkatan angka stunting di pesisir selatan. Mulai dari edukasi makanan yang bergizi,
hingga kepada pemeriksaan kesehatan di pelayanan masyarakat maupun di posyandu. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.